Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di mana pada subuh hari yang berbahagia ini setelah kita selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita terutama salat subuh kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini Ana akan membahas tentang pakaian wanita, di mana sebelumnya Ana telah membahas tentang haramnya isbal, menjulurkan pakaian hingga ke bawah mata kaki untuk bagi yang laki-laki. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pada pagi hari ini, tepatnya pada hari ini kita telah memasuki 4 hari di bulan Sya'ban, hari Sabtu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah yaitu pada bulan Ramadan tahun ini. Baiklah teman-teman, anak akan bacakan dulu referensinya yaitu surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatuhunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dalamnya. Jadi para wanita, adik-adik remaja maupun ibu-ibu itu diperintahkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Janganlah menampakkan perhiasan. Perhiasan itu aurat kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dalamnya. Jadi teman-teman ya, untuk adik-adik remaja, putri dan juga ibu-ibu itu diwajibkan untuk menutup aurat. Untuk aurat mungkin teman-teman remaja maupun ibu-ibu sudah lebih paham. Kalau seorang muslim dia akan paham, seorang muslimah dia akan paham cara berpakaian wanita, karena sekarang sudah banyaknya pakaian-pakaian muslimah yang luar biasa, yang memang tinggal remaja putri maupun ibu-ibu tinggal memilih. Semuanya sudah ada siap, tinggal kita cari model bagaimanapun, warna macam manapun ya teman. Baiklah, anak akan bacakan referensi hadis Rasulullah, yaitu hadis riwayat Tirmizi, teman-teman ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an juga dijelaskan tentang kelebihan kain bagian bawah, zail. Bahasa Arabnya zail, kelebihan kain itu zail. Man jarra saubahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat ummu salamata fa kaifa
yazna'nan nasa biduyulihinna qala yurkhina sir wa qalat idzan tankasifu aqdamuhunna qala wa yurkhinahu zira'a la yazidna alaihi. Barang siapa menjulurkan kainnya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Aisyah bertanya, lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan zail, lebihan kain bagian bawah mereka? Beliau menjawab, mereka boleh memanjangkan satu jengkal. Aisyah kembali menyela, kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat. Beliau bersabda lagi, mereka boleh memanjangkannya sehasta dan janganlah lebih dari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Namun bagi kaum Hawa ada ancaman tegas apabila tidak mengindahkan batasan tersebut. Jadi boleh ditanya oleh Aisyah tadi, boleh kata Rasulullah lebih sehasta dan lebih dari itu jangan. Jadi ada larangan Rasulullah. Namun ada ancaman tegas apabila kaum Hawa atau wanita tidak mengindahkan batasan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Anda akan bacakan lagi referensinya. Zinfani min ummati lam arahuma ba'di qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti la yadkhulna ka'asnimatil bukhti la yadkhulunal jannata wa la yakhid wa la yajidna riyaha. Ada dua golongan dari umatku yang keduanya belum pernah aku lihat. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang, dan wanita-wanita berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, dan yang rambutnya merebak disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada zaman sekarang kan berpakaian kadang-kadang menutupi aurat tapi kelihatan ya teman-teman. Maksud al-kasiyat berpakaian tapi telanjang yaitu bagian tubuhnya tertutup tapi sebagian yang lain terbuka. Bisa jangan diartikan memakai pakaian yang tipis sehingga bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Wanita-wanita muslimah diperintahkan untuk menutup tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Karena terbukanya aurat wanita dan ketelanjangan mereka bisa menyebabkan kerusakan yang dahsyat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kaum wanita untuk memanjangkan pakaiannya ke bawah agar dapat menutupi kaki-kaki mereka. Jadi Rasulullah memberikan keringanan kepada kaum Hawa untuk menutup kaki-kakinya jangan sampai terlihat. Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwa akan ada perempuan yang berpakaian tetapi tidak menutupi aurat. Dikarenakan pakaian mereka yang tipis, sempit atau pendek sehingga memperlihatkan sebagian anggota tubuh. Kasus seperti ini sangat banyak terjadi di zaman sekarang. Banyak terjadi pada zaman sekarang. Rasulullah SAW mengancam wanita-wanita seperti ini bahwa mereka tidak akan masuk surga. Jadi wanita-wanita seperti yang Anda jelaskan tadi, referensi yang Anda jelaskan tadi, tidak akan masuk surga. Baiklah, teman-teman. Tadi beberapa referensi yang Anda bacakan tadi di atas, maka dapat
kita ambil satu hikmah dari untaian hadis-hadis referensi yang Anda bacakan tadi. Yang pertama, bagi para wanita hendaknya melebihkan panjang pakaiannya kira-kira 1 hasta agar bisa menutupi kaki dengan sempurna. Yang sehasta, 1 hasta itu sehingga kaki tidak kelihatan. Yang kedua, kewajiban seorang wanita muslimah yaitu menutupi aurat mereka dan bersungguh-sungguh mengenakan pakaian yang tidak menggambarkan bentuk tubuh. Mungkin ibu-ibu maupun adik-adik remaja putri muslimah lebih paham tentang pakaian yang bagaimana yang bisa kita saat dipakai jadi seolah-olah tidak berpakaian. Jadi bentuk lekuk-lekuk tubuh itu kelihatan ya teman-teman. Khususnya bagi adik-adik remaja putri dan ibu-ibu. Yang ketiga, terdapat ancam yang keras bagi para wanita yang tidak menutupi aurat mereka. Jadi ancaman jelas. Tadi yang sudah Ana bacakan, ancamannya yaitu tidak akan masuk surga. Masuk surga, bahkan mencium bau surga pun tidak akan diberikan oleh Allah kesempatan. Baiklah, ini saja yang dapat Ana sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.